Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusko. Berjumpa kembali di Idea Club Malang Pusko Media. Kali ini kita akan membahas tulisan keren berjudul Selamatkan Generasi Emas dari Dekadensi Moral. Dari judulnya saja sudah ada generasi emas, tapi ada problem dekadensi moral. Siapa penulisnya? Bapak Agus Haryanto, MPD. Saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah Mas Salim, perjalanannya panjang, asik, sempat tergelincir gitu ya. Berangkat jam 1 loh padahal. Kebetulan teman-temannya dari sekolah tadi itu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih baik. Sulit menemukan kelancaran. Gitu iya. Termasuk penjadwalan ya. Iya, saya mengundang beliaunya ini susah karena beliau aktif sebagai kepala sekolah dan juga menghadiri undangan dari Kacabdin. Beliau juga tapi tetap produktif menulis. Ada beberapa buku, 2 buku diantaranya saya sudah pegang. Menyala ini kumpulan guru di SMA 1 Sumber Manjing. Terus kemudian Kurikulum Merdeka, Sudut Pandang dan Miskonsepsi, ini tulisan beliau sendiri. Beliau juga menjadi, selain aktif menulis dan juga mengajar, beliau menjadi tim pengembang kurikulum Direktorat SMA Kemendikbudristek sejak tahun 2015 sampai sekarang. Padahal SMA-nya di Sumber Manjing. Kalau Sumber Manjing itu orang Australia menyebutnya di SMA 1 Sumber Manjing itu Australia bagian utara. Bagus, kita langsung ke tema. Siap. Ya. Pak Agus menulis tentang selamatkan generasi emas dari dekadensi moral. Tematiknya Pak Agus ini sangat oke, dikaitkan dengan kondisi saat ini, keprihatinan, bahkan orang sering mempelesetkan ini. Bukan generasi emas tapi generasi cemas. Oh gitu ya. Nah ini, tapi kita sore hari ini kita positif dulu. Siap. Bisa dijelaskan Pak, kenapa Pak Agus memilih tema ini dan mengambil judul yang keren ini? Iya. Terima kasih Mas Salim, selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih kepada Malang Pusko Media yang senantiasa mempublikasikan opini-opini saya. Ini yang ke-15 ini tulisan ke-15 tahun ini. 15 Pak, ya? Iya 15 ini, 15. Minta tolong nanti seterusnya masih dipublish juga loh ya. Siap. Saya nunggu nanti kita bukukan. Iya, terima kasih. Mohon izin saya menyapa ibu saya dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Malang, Ibu Dr. Emma Sumiarti, MSI. Mohon izin Ibu, ya. Saya culik di sini. Terima kasih Ibu sudah diberi izin untuk hadir di Malang Pusko Media. Mas Salim, berkaitan dengan apa yang Mas Salim sampaikan tadi, kenapa saya harus menulis generasi emas, tetapi ada hal yang ironis, yaitu ada dekadensi moral di sana. Ya, karena saya terus terang aja Mas Salim, ada secara pribadi atau sebagai pimpinan, saya merasakan kecemasan. Ada kegundahan dan kegelisahan sebagai seorang pendidik. Manakala negara kita mencanangkan tahun 2045 adalah Indonesia emas, yang secara otomatis generasinya harus generasi emas. Pemuda-pemudanya harus pemuda-pemuda yang hebat, yang tatak, terengginas, dan tangguh menghadapi segala macam hal, kan begitu. Nah, namun saat ini jujur saja, kami sebagai pendidik merasa gelisah. Karena di hadapan kami secara langsung, kadang kami tidak lagi menemukan apa yang dulu kita dapatkan, dulu kita alami di sekolah. Di hadapan kami, secara tidak langsung anak-anak itu sudah berubah jauh, bahkan mungkin tidak 45 derajat, mungkin bisa saya katakan 90 derajat, walaupun tidak semua ya, tidak semua. Masih banyak anak-anak yang bagus, tapi sebagian yang tidak bagus ini itu justru menjadi virus. Nah, kenapa tidak bagusnya ini? Tidak bagusnya itu mereka sudah mulai jauh dari tatanan, jauh dari etika, mereka cenderung untuk sulit bersosialisasi, mereka cenderung untuk egoistisnya tinggi, berarti sifat individualistisnya sangat tinggi juga. Menghormati guru, menghormati orang tua itu sangat kurang. Nah, kami menjadi gelisah. Secara pribadi saya juga sangat gelisah. Apakah mungkin nanti generasi emas itu bisa terwujud manakala saat ini saja kita ketahui pelajar-pelajar SMA terutama itu mengalami hal seperti ini.
Nah, untuk itulah saya mencoba menyampaikan hal ini kepada semua orang begitu. Terima kasih Posko Media, Malang Posko Media sudah mempublish tulisan saya ini sehingga mungkin dibaca oleh banyak orang ya. Amin. Sehingga nanti akan memberikan masukan-masukan kepada kami para guru. Itu Mas Salim yang menjadi perhatian utama saya, kegelisahan kami begitu. Tadi Pak Agus menyebut dan di tulisannya saya baca juga ada problem-problem, ada kecemasan-kecemasan yang jenengan tulis itu diantaranya yang terkait dengan dekadasi moral ya. Sifat individualistis, terus kemudian apatis, terus kemudian rendahnya kepedulian terhadap sesama, terus kemudian juga menipisnya nilai sosial gitu, di antara terutama ini fokus ke pelajar misalnya. Betul, ya. Nah, Pak Agus melihatnya ini, apa faktor-faktor penyebabnya sehingga persoalan-persoalan ini muncul gitu ya? Makin muncul gitu di permukaan. Ya, memang kita tidak bisa menjustifikasi satu atau dua bagian menjadi penyebab. Tidak mungkin Mas. Kita harus berpikir sangat holistik begitu. Nah, saya jadi teringat apa yang telah ditulis oleh Bapak Pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantoro, yaitu berkaitan dengan trisentral pendidikan. Kita tahu ada keluarga, pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan tentunya di lingkungan. Saya berpikir saja, jika ketiganya ini bisa menjadi satu kesatuan yang betul-betul utuh begitu ya, bisa menjadi hal yang menjadi mata rantai yang bagus, maka generasi emas akan tercipta, Mas. Saya yakin itu. Tetapi kita tahu persis, ternyata kadang-kala tidak terjadi keseimbangan antara pendidikan yang ada di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Kadang-kala apa yang tercipta di sekolah, dididik oleh sekolah, itu tidak terimbangi dengan di keluarga. Sekolah dan keluarga tertata, tapi yang terjadi kadang-kala anak-anak tidak mampu menyeleksi apa yang terjadi di masyarakat. Nah, ini menjadi, tentu saja berhubungan, Mas. Di sisi lain juga tentu saja kita tidak bisa memungkiri ya bahwa perkembangan teknologi informasi yang luar biasa dan tidak terpendung sampai pada revolusi industri 5.0 ya sekarang ya, sudah 5.0 kan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagus. Bahkan ini memang bisa kami manfaatkan di dunia pendidikan menjadi lebih bagus tertata. Tapi tidak bisa kami pungkiri, banyak dari generasi kita, anak-anak kita, terutama pelajar yang kami tahu karena saya di SMA, pelajar SMA itu yang kadang-kala kurang memanfaatkan ini dan benar. Justru mengambil dari sisi-sisi negatifnya. Inilah yang kami khawatirkan adalah di sisi itu. Begitu Mas Salim, kira-kira yang akan menjadi hal prioritas utama ya harus menjadi kita berikan sungguh-sungguh. Jadi faktor penyebab itu kalau kita bisa merangkumnya gitu, memang dari sentral pendidikan tadi tiga itu harus seimbang gitu ya, harus seimbang, dan masyarakat atau lingkungan gitu, dan perkembangan teknologi informasi ini. Nah, tapi manakala itu semua bisa tertata dengan baik, nggak ada masalah saya pikir itu. Semua pasti akan berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali gitu ya. Dari tiga tadi, Pak Agus. Kalau kemudian disempitkan misalnya dari sentra tadi maksudnya dari tiga tadi itu ada lingkungan sekolah. Nah, ambil contoh di lingkungan SMAN 1 Sumber Manjing aja misalnya. Bagaimana Pak Agus kemudian memanage penggunaan gadget ini di kalangan siswa misalnya dalam konteks pembelajaran. Terima kasih Mas Salim. Mas Salim tentunya masih ingat ya, saya pernah menulis yang berkaitan dengan modul itu kalau nggak tulisan saya yang kedua, yang pertama itu nggak salah itu. Nah, itu saat itu kebetulan sih ketika saya sampai di Sumber Manjing, saya lihat di sana memang sinyal internet itu, jaringan itu kan agak susah kan. Kalau listrik padam, maka jaringan internet pun juga susah bukan main. Maka saya teringat di sekitar tahun 2018 kami di SMA Rujukan kebetulan juga di tim pengembang kurikulum, saya kebetulan di bidang modul ya, kami menggunakan pakai sigil. Nah, maka saya jadi teringat itu, maka saya coba kalau ini saya terapkan di SMA Sumber Manjing mungkin akan lebih pas gitu. Karena tidak lagi membutuhkan jaringan kuota internet. Anak-anak begitu memasukkan file itu ke Android-nya dengan sebuah aplikasi tertentu, subreader aplikasinya, maka anak-anak sudah bisa itu. Nah, maka SMA Sumber Manjing saat itu saya tata begini Mas, Bapak Ibu guru wajib mengajar mempergunakan, tidak pada semua materi, pada materi-materi tertentu Ibu Bapak guru wajib mempergunakan e-modul. Nah, maka kami adakan pelatihan, kami akan in-house training, terus anak-anak kami beri sosialisasi yang benar, maka itulah kami jalankan.
Nah, di sisi-sisi tertentu memang si malakama tidak boleh, kita harus menghindarkan dari pengaruh HP. Yang negatif, tapi di sisi lain kita harus pembelajaran. Maka kita lakukan penataan dan penjadwalan. Ya. Dan pengendalian dari guru. Begitu Mas Salim, itu yang bisa saya sampaikan. Berarti butuh teladan juga. Iya, betul. Kalau siswanya nggak boleh pakai gadget, gimana? Terus gurunya agak susah juga sih itu, Apalagi di jajaran manajemen ya, wah ini nggak segeran jawab BA ini gimana? Aduh, dan sebenarnya gitu. Itu memang apa ya? Si malakamanya di situlah. Ya kita harus pinter-pinter dan cerdik menata dan membagilah. Di hadapan anak kita memang tidak hanya sekedar memberi contoh, tapi memang harus menjadi contoh yang baik. Nah, contohnya tidak boleh merokok di hadapan anak misalnya bagi perokok, maka itu. Tapi menggunakan HP susah banget, Mas. Sangat susah itu. Bagaimana harus menggunakan HP di hadapan anak secara bijak? Ya, setidaknya di kelas ibu dan bapak guru tidak semudah menerima telepon, tidak setiap saat harus langsung cek WA dan seterusnya begitu. Maka saya pikir itu sudah menjadi sebuah teladan atau menjadi contoh bagi anak-anak. Ya. Dari 3 tadi, Pak. Dari pusat tadi, sekolah, keluarga dan juga masyarakat. Ya, lingkungan. Ya. Faktor yang paling menentukan. Pengalaman ini ya. Sekolah dimanapun kepala sekolah, siapapun kepala sekolah maksud saya, dimanapun sekolah pasti akan berusaha menata. Sekolahnya harus tertata. Ya, walaupun tentunya kendala itu pasti ada. Keluarga, saya yakin tidak ada orang tua yang ingin membuat anak-anaknya tidak berhasil. Ya. Kalau kita istilah guyon itu ya, tidak adalah macan itu ingin anaknya jadi macan juga, ada gitu ya. Tapi bukan macan kan? Saya gitu. Nah, maka saya yakin sekolah baik, keluarga baik. Masyarakat pun tentunya juga masyarakat baik, apalagi kalau sudah ada masyarakat madani gitu ya. Namun tidak bisa dipungkiri kadang-kala anak-anak tidak mampu beradaptasi. Anak-anak tidak mampu menyeleksi mana yang seharusnya itu diambil atau dibuang, gitu. Jadi tentunya masyarakat atau lingkungan, Mas, yang paling dominan tampaknya itu. Nah, mudah-mudahan kita atau pimpinan kita atau siapapun benar-benar mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Berarti ini ya, kalau dulu kan kita pengen tahu dunia itu harus keluar dulu. Ya. Nah, tapi kemudian era globalisasi ini menjadikan dunia menjadi small village. Ya. Maka tidak ada. Kalau kemudian mendiskriminasi atau kemudian ngomong ada istilah pelosok dan lain sebagainya, sekarang udah nggak ada, berarti kan nggak ada zaman gitu kan ya Pak? Ya, makanya ketika saya sampai di sana dulu di SMA Subermanjing, itu saya katakan kita memang di pinggir, tapi pemikiran kita tidak boleh dipinggirkan atau tidak boleh terpinggir. Pemikiran kita harus sama dengan teman-teman yang ada di tengah atau di utara. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ya mudah-mudahan sih membawa hasil ya Mas Salim ya, mudah-mudahan gitu. Ya ini alhamdulillah terbukti dengan banyak teman dari sana yang menerusi Malang Pusko Media. Berarti kan pemikiran mereka sudah mulai tercerahkan, tidak hanya saya di pinggir apa sih fungsinya, kan tidak begitu. Justru emas itu adanya di pedalaman, Pak. Gitu ya. Tapi harus digosok dulu kan. Iya, harus digosok. Berarti kan sebenarnya Sumbermanjing SMA 1 termasuk SMA 1 Sumbermanjing ini potensi gitu kan. Sangat potensi, tinggal bagaimana nah ini kelasnya ini Pak Agus ini kan sudah membranding dalam tanda kutip. Ada beberapa, saya hitung ada sekitar 10 loh. Ya. Betul, iya. Cuman ya, tinggal menggerakkan ini. Betul, iya. Ini sudah menjadi bukti kan? Ya. Betul, iya, ini sudah menjadi bukti. Ini saya bukan promosi, tetapi juga Malang Pusko Media itu selain sebagai lembaga penerbitan, koran khususnya, tapi kita juga mengedukasi para guru untuk kemudian menulis. Nah, tulisan-tulisannya yang kemudian ditampung atau dipublish di Idea Club itu, nah sama Pak Agus dan kawan-kawan, bahkan periode Bu Hari Kusri ini waktu itu bikin konsep tentang satu guru satu tulisan kalau nggak salah. Satu guru satu tulisan. Nah ini sudah terbukti. Maka ini guru-guru SMA Sumbermanjing ini lagi harus malu ini. Ini kepala sekolahnya sudah datang. Kita harapkan dengan hadir di podcast ini memperkaya. Jadi pimpinan kita Pak, Direktur Utama
Pak Sudarno Seman dan juga Pak Komisaris Utama Pak Juniarno Joko Purwanto itu berharap Idea Club ini tidak hanya sekedar menjadi tulisan yang bisa dibaca, tapi bisa menjadi konten podcast yang kemudian bisa didengarkan dan juga bisa dimanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan, ya kan. Apalagi tulisannya ini, selamatkan generasi emas dari dekadensi moral. Harapannya dari ini muncul kemudian tulisan-tulisan baru gitu kan. Insya Allah gitu Mas Ale. Ya, Insya Allah gitu. Bagus, kita harus break dulu, gitu? Ya kan? Ya. Untuk siap. Sahabat Posko, kita break dulu untuk memberi kesempatan narasumber istirahat sebentar, minum kopi dan minum teh. Monggo silakan. Ya, kita kembali ke sesi selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 1 Sumber Manjing terletak di sebuah wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di wilayah Pantai Selatan Kabupaten Malang, di Desa Tambak Asri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Jika melihat situasi dan kondisi sosial budaya serta geografisnya, maka SMA Negeri 1 Sumber Manjing tentunya memiliki sumber daya alam yang sangat bagus. Nah, tentu saja hal ini menjadi modal bagi sekolah untuk mengembangkan sekolah menjadi sekolah-sekolah yang unggul dalam hal-hal tertentu. Dalam hal ini adalah sekolah berbasis kemaritiman. Namun, tentu saja untuk mengembangkan sekolah berbasis kemaritiman ini, kami akan mengembangkan terlebih dahulu literasi pantai yang menjadi program unggulan SMA Negeri 1 Sumber Manjing. Selamat datang di SMA Negeri 1 Sumber Manjing. Harapan kami adalah generasi yang ada di SMA Negeri 1 Sumber Manjing akan tercetak menjadi generasi emas 2045. SMA Negeri 1 Sumber Manjing juga senantiasa berupaya dalam mengembangkan akhlak mulia, minat, bakat, dan potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga kelak siap dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan tantangan dalam lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, SMA Negeri 1 Sumber Manjing memiliki visi, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, responsif terhadap perubahan, dan peduli lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka berikut program dan kegiatan yang kami tawarkan. Pertama, SMA Negeri 1 Sumber Manjing telah menerapkan kurikulum merdeka sejak tahun 2021 yang memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatan yang dimiliki. Kedua, mengintegrasikan budaya lokal dan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, saat ini SMA Negeri 1 Sumber Manjing juga merintis sebagai sekolah literasi. Keempat, mengembangkan minat, bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan ekstra seperti pencaksilat, pramuka, karawitan,
musik modern, dan lain sebagainya. Kelima, kami juga menawarkan kegiatan vokasi guna mengembangkan keterampilan peserta didik melalui program SMA Double Track dengan 3 topik pembelajaran, yaitu desain grafis, tata boga, dan tata rias. Mari bergabung bersama kami, SMA Negeri 1 Sumbermanjing, Sekolah Literasi, Sekolah Sang Juara, Sekolah para Juara. Sahabat Posko, kita kembali ke sesi kedua, masih dengan Bapak Agus Haryanto MPD. Kita masih memperbincangkan tentang tulisan beliau, menyelamatkan generasi emas dari dekadensi moral. Pak Agus, pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan ketiga. Siap, ya Mas Alim. Itu kan ada kalimat Indonesia emas, ya sudah digaungkan, ya kan, bahkan tiga tahun belakangan, ya Indonesia emas karena pada 2045 nanti kita 100 tahun ya, betul, 100 tahun, maka 1 abad pencanangan generasi emas ini. Tapi jangan sampai kemudian ini menjadi slogan generasi emas ini, slogan tanpa isi, betul, ya kan? Nah, bagaimana menurut Pak Agus menyelamatkan generasi emas ini agar benar-benar menjadi generasi emas dan bukan menjadi generasi pelesetan tadi, Pak? Iya. Generasi cemas, generasi cemas ini. Tapi cemas kalau dalam pengertian psikologi mungkin baik. Orang harus cemas memang untuk menghadapi itu. Kalau orang terlalu pede juga terlalu ini. Monggo dijelaskan, Pak. Ya, terima kasih Mas Alim dan teman-teman sahabat Malang Posko Media. Menyelamatkan generasi emas itu memang menjadi tanggung jawab kita semua tentunya ya. Tapi harus seperti apa menyelamatkannya? Tentunya tidak semua orang mampu dan bisa melaksanakannya. Ya. Tapi setidaknya ketika kita tahu bahwa Indonesia emas tahun 2045 itu akan bisa berhasil dengan baik manakala generasinya adalah generasi emas, maka sudah barang tentu semua orang harus ikut bertanggung jawab untuk menyelamatkan generasi kita. Nah, lantas seperti apakah agar generasi emas ini tidak sekedar slogan kosong kosong saja begitu, hanya ya sesuatu yang indah saja, tapi sebenarnya tidak ada isinya. Maka bagi saya sebagai seorang pendidik dan tentunya tidak hanya saya, tentunya semua teman-teman yang ada di garda depan bidang pendidikan di Indonesia ini, itu menyelamatkan generasi emas tentu saja bisa dilakukan melalui satu yang ada di otak saya itu meningkatkan pendidikan akhlakul karimah, akhlak mulia, mutlak itu Mas. Nah ini tentunya didukung dengan yang kedua yang akan saya sebut ini, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Kalau P5 berarti adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu ya. Nah ini yang ada di kurikulum Merdeka. Kemudian yang ketiga yang kami coba di sekolah, Mas Alim, karena saya merasa begini, bahwa P5 itu kalau dilaksanakan hanya sekedar survei strukturnya saja, struktur permukaannya saja, tanpa masuk ke dalam, tanpa ruhnya sebenarnya, maka hanya akan menjadi sekedar pasar gitu kan. Ini tidak akan ada dampaknya gitu. Maka kami mencoba di sekolah itu, kami tidak lagi berpikir bahwa P5 itu hanya sekedar pameran dan pasar, tapi kami mencoba masuk dalam bentuk bagaimana memberikan ruh P5 itu yang sebenarnya pada anak-anak. Nah,
ada hal yang menarik, pengalaman yang secara pribadi juga sebagai orang tua, Mas, saya sebagai orang tua saat itu saya memasukkan anak saya itu ke sebuah pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu sempat sih saya mengikuti kegiatan-kegiatan gitu ya. Saya sempat kaget dan saya harus mengikuti gitu. Contohnya begini, Mas. Saat itu menjelang salat maghrib. Nah, semua santri itu duduk menghadap ke kiblat, menghadap ke pengimaman di masjid, ya? Di masjid di pondok itu. Nah, saya juga ikut di sana. Tiba-tiba ada beberapa wali murid juga ya, wali santri juga itu. Tiba-tiba mereka terbelah. Di tengah-tengah membelah diri itu. Terus mereka berdiri dan berhadapan begitu. Saya akhirnya juga ikut, Mas. Ini ada apa ini sebenarnya itu? Ternyata beberapa ustadz yang paling depan adalah Pak Yai itu jalan. Mereka tunduk, berhadapan begitu sambil subhanallah, saya sempat terenyuh banget. Seperti inikah pendidikan yang sebenarnya itu? Jadi sempat berpikir itu, Mas. Nah, layanan individu di pesantren kan sungguh-sungguh ya. Seperti di ngajian itu ya. Di ngajian itu kan layanannya individu betul, bukan layanan klasikal seperti kelas kita ya. Nah, akhirnya saya berpikir seandainya pesantren itu hadir di sekolah, bukan berarti kita memindahkan pondok pesantren ke sekolah, bukan ya, tetapi apa yang ada di pesantren sistemnya itu kita pindahkan ke sekolah, walaupun kita tidak membeda-bedakan apapun ya di sini yang kita samanya, sistem kita pindahkan, apakah tidak mungkin ya tercipta pelaksanaan P5 itu secara kafah di sekolah? Nah, maka kami berusaha, Mas Salim. Kami berusaha, teman-teman Malang Posko Media dan saudara sekalian, SMA 1 Sumber Mancing itu memang secara fisik kami dekat dengan sebuah pondok pesantren. Nah, kami mencoba mengajak anak-anak itu, misalnya beberapa kegiatan itu tidak lagi di sekolah. Tapi kami boyong memang anak-anak itu ke pesantren. Jadi pada misalnya pondok Ramadan begitu, ya kami tidak menamainya pondok Ramadan, tapi kami namai pesantren Ramadan. Begitu. Berarti sudah berjalan nih? Sudah berjalan. Jadi satu angkatan atau 1, 2, 3? Ini masih satu angkatan loh, Mas. Kan saya masih satu awal di sana ya. Kan maksudnya kelas berapa itu, Pak? Kelas 10, 11, 12 atau cuma kelas? Ya, itu kelas 10, kelas 10, 11. Kelas 12 ya, berarti tidak. Kan kita sudah persiapan itu 10, 11. Ini sudah terjadi 2 kali sebenarnya sih, tapi untuk yang kali kedua kemarin karena pesantren kebetulan yang kami tuju sedang ada renovasi pembangunan, maka terpaksa harus kami alihkan dengan bentuk yang lain. Tapi nuansa pesantrennya tetap ada. Gitu. Wah, ini menarik ini. Saya sendiri itu betul-betul saat itu loh, saya terobsesi dari ketika saya ada di pesantren, seperti itu ya. Asik banget begitu loh. Anak-anak betul-betul ini. Kalau dulu, Mas, kita kepada guru-guru kita ya, Pak, Bu, Assalamualaikum, selamat sore, dengan itu kan. Sekarang kan enggak anak-anak kita itu. Anak-anak kita itu so akrab banget kan dengan kita. Halo Pak Agus, Pak, aduh Pak, gimana Pak? Besti. Iya, besti kan gitu. Apakah salah? Enggak kan? Enggak salah itu. Tapi salah manakala nanti anak-anak tidak mampu menempatkan diri, tidak mampu kapan harus seperti ini dan sebagainya gitu. Dan inilah yang terjadi. Kadang-kadang mereka tidak mampu menempatkan pada waktu yang tepat gitu. Nah, yang siswanya jenengan tadi, siswa SMA 1 Sumber Mancing itu diboyong ke pesantren itu berapa hari, Pak? Kami terus terang saja inginnya sih 1 minggu saat itu, ingin 1 minggu. Tapi terbatas dengan fasilitas sumber daya, maka kami saat itu untuk mengenalkan 3 hari 2 malam. 3 hari. 3 hari 2 malam. Ya, itu saya pikir sudah sangat cukup untuk awal. Tapi itu pun kami tidak serta-merta, kami harus koordinasi dengan orang tua, dengan subsdiawader begitu. Kami ajak berkomunikasi, terutama komite sekolah dan pengasuh pondok tentunya ya dengan sekolah itu. Orang tua setuju, oke kami jalankan. Ya. Tapi ini menarik. Mungkin bukan ide baru, bukan ide baru. Mungkin ada banyak sekolah yang sudah melakukan. Tetapi apa yang dilakukan dari ini SMA, saya melihatnya SMA. Kalau Madrasah Aliyah, MTS itu mungkin sudah hal yang biasa wajar lah. Ya. Tapi kalau kemudian ada SMA yang kemudian melakukan ini tidak membuat acara pondok Ramadan di sekolah tapi langsung diboyong. Nah, ini menurut saya lebih efektif ya. Langsung mengenalkan lingkungannya kan, Mas. Itu ya. Oke, bagus. Jadi ada 3 tadi ya. Cara menyelamatkannya itu tadi ada 3 ya. Penguatan akhlakul karimah. Terus kemudian P5 ini. P5 ini yang terus kalau dulu itu ada P4 ya. Oh iya, dulu ya. Itu zaman Mas Salim dan zaman saya kan itu. Itu zamannya Presiden Soeharto itu. Iya, betul. Bahkan kalau mau menikah aja harus hafal P4 itu.
Bagus ini pertanyaan. Tapi ada satu lagi Mas Ali, mohon maaf itu, saya terlupa itu. Ada satu hal yang mulai kurikulum 2013 menjadi wajib juga. Saat ini juga ada pendidikan kepramukaan. Oke, kepramukaan. Pendidikan kepramukaan suatu yang luar biasa. Kita Pak Muhaimin ini gitu ya? Ini loh ya. Wah, aktif. luar biasa ya. Iya Pak, salam pramuka Pak. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Saya pun juga betul aktivis pramuka Mas. Jadi saya terbentuk itu terus saja berani berbicara di hadapan banyak orang. Berani berdiskusi, berani bersifat kritis dan macamnya dibentuk dari gerakan pramuka Mas. Nah, alhamdulillah saat ini kan kalau saya lihat di mana-mana, terutama Kuarti Cabang Kabupaten Malang, kapan itu ada pelantikan massal pramuka Garuda. Pramuka Garuda. Iya, Garuda. Kalau pramuka Garuda itu kan luar biasa sudah itu. Gimana itu Pak? Jadi kalau misalnya berbicara tingkat SMA saja ya, tingkat SMA saja itu berarti ada pramuka penegak kan. Kalau SMP kan penggalang. Kalau SD itu penggalang dan siaga. Nah di pramuka penegak SMA itu ada awal adalah penegak bantara. Ada tanda hijau di atasnya itu kan ya. Terus yang kedua di atasnya lagi itu penegak laksana. Nah yang penegak Garuda ini tingkat di atasnya lagi. Yang persyaratannya tentunya harus lebih anaknya memiliki kreativitas, daya kritis dan kemampuan-kemampuan lain yang kecakapan-kecakapan khusus yang lebih. Di antaranya kemampuan berbahasa Inggrisnya, dan tidak lepas dari itu semua adalah bagaimana mereka menata etika, menjaga komunikasi. Mereka mampu berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi. Tapi satu hal ini yang saya terapkan di sekolah juga ini. Ada tiga kata kunci itu. Komunikasi, kolaborasi, tapi tetap menjaga fleksibilitas. Dan anak-anak, fleksibilitas. Anak-anak seperti itu Mas Salim. Jadi anak-anak pramuka itu rata-rata kalau yang benar-benar ya, tidak hanya sekedar karena diwajibkan sekolah kemudian sekedar mengikuti, tapi yang benar-benar mereka memasukkan pramuka itu dalam hati dan jiwanya, maka mereka jadi orang-orang yang tangguh rata-rata. Kalau saya sering menyebutnya itu tatak, terengginas, dan tangguh. Tatak menghadapi segala macam tantangan, terengginas atau cekatan melaksanakan tugas-tugasnya, dan tangguh menghadapi segala hal yang akan menghantamnya kan gitu ya. Gitu. Wah ini komplit ini ya berarti ya. Ada akhlakul karimah, P5, terus kemudian menghadirkan pesantren dalam tanda kutip pesantren, pengajaran pesantren di sekolah. Dan yang kelima, yang keempat adalah pramuka. Pramuka itu. 4 ini kalau dilakukan paling tidak mencegah dekadensi moral, dan menyiapkan generasi emas itu menjadi lebih utuh lah ya. Lebih utuh. Tapi sekali lagi saya tidak bisa memberikan jaminan bahwa kalau keempat-empatnya ini kita laksanakan begitu akan betul-betul secara utuh anak-anak katakanlah dari 1.000 orang itu betul tetap akan menjadi generasi emas. Semua kita nggak tahu ya. Mereka punya karakter yang berbeda. Bagus. Apa bisa dibilang begini? Ada korelasi enggak? Atau bisa dikatakan ini profil generasi masa depan itu ketika tingkat kelulusan sesuai dengan misalnya penerimaan di perguruan tinggi negeri atau bagaimana itu Pak? Atau ngambil contoh dari SMA Jenengan sendiri aja. Kemarin lulusan kemarin gitu. Alhamdulillah lulusan profilnya gitu. Betul. Yang 1 tahun yang lalu itu ada kita tahu saudara-saudara kita di SMA Sumber Mancing itu sudah berusaha luar biasa untuk meningkatkan potensi untuk anak-anaknya terutama. Sampai di sana ada sekolah gitu kan luar biasa. Tapi memang hambatannya masih harus kita akui juga masih cukup luar biasa juga. Tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Sumber Mancing dan Ibu Kepala Cabang Dinas yang betul-betul memberikan dukungan terus dan motivasi pada kami sehingga tahun kemarin itu ada 9 anak itu semuanya masuk UM jalur prestasi Mas. Yang tahun kemarin. Selamat ini. Nah, tahun ini alhamdulillah. Tahun ini ada satu yang berbeda lagi. 9 lah ya. Tahun ini jumlahnya sih tidak lebih banyak karena mereka sudah mulai berpikir jurusan yang lebih saingannya banyak itu ya. Tapi hal yang membuat kami sempat mungkin teman-teman yang di tim manajemen itu sempat menangis gitu karena ada yang mampu menembus Universitas Brawijaya untuk pertama kalinya. Yang jurusannya perikanan loh sama. Jadi pas dengan di sana. Kemudian di UM itu jurusan matematik. Itu ada 4 anak. Di Brawijaya 1 itu baru pertama kalinya setelah 20 tahun loh di sekolah itu. Itu layak dipublikasikan itu Pak. Nah, terus kemarin ada yang jalur tulis, kita tahu jalur tulis itu luar biasa juga kan saingannya itu. Nah, malah juga baru pertama kalinya itu nembus UNESA. 2 orang. Jurusan? 2 orang. Ini mohon maaf saya lupa ini kalau jurusannya itu ya. Saya UNESA lah ya. UNESA. Kan nggak salah ada salahnya itu matematika murni kalau salah gitu. Kan luar biasa teman-teman. Nah, apakah ini salah satu wujud atau korelasi dari kita mengembangkan
potensi akhlak dan seterusnya tadi itu, kami berpikir iya. Kami harus berpikir bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan berkorelasi baik. Usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil, kan gitu ya. Tidak mengkhianati. Ya toh memang ada sih satu dua yang tidak itu kan wajar kan. Tapi kami dengan semua dewan guru dan semua stakeholder di bidang pendidikan, insya Allah meyakini bahwa pendidikan akhlak, terus P5, kepramukaan, menghadirkan nilai-nilai pesantren, nilainya bukan pesantrennya ya, ke sekolah itu pasti akan berdampak sangat positif kepada perkembangan anak didik kita ke depan. Gitu ya. Bagus, temanya sudah lengkap ini. Tapi kayaknya perlu ada tambahan sedikit. Gitu ya. Saya baca di bukunya jenengan ini, kalau temanya kayaknya sudah cukup. Oke, Mas Salim. Ada ini saya tertarik dengan apa? Literasi pantai yang jenengan gagas. Terima kasih. Yang mungkin bisa dikaitkan dengan penyiapan generasi emas ini. Siap. Terima kasih Mas Salim. Saya diingatkan jadinya itu. Jadi begini, Mas Salim dan sahabat Malang Pusko Media serta teman-teman yang saya hormati dimanapun kita berada begitu. Perjalanan saya dari Gondang Legi ke Sumber Manjing itu kurang lebih 50 kilo. Jadi pulang balik itu 100 kilo dengan medan yang asik ya. Mas Salim merasakan ya, asik banget kan. Mas Irfan ini pernah. Kan asik ya. Nah, Mas Adam pernah ke sana ya. Itu pada saat di tempat tertentu kalau nggak salah di mana di Gedung Banteng itu kita bisa melihat laut kan di bawah itu. Nah, pada saat itulah saya berpikir kalau sumbernya seperti apa ya. Begitu sampai di sekolah, pertama kalinya sampai di sana, saya langsung berpikir, apakah tidak mungkin ya SMA Sumber Manjing itu menjadi pusat informasi wisata pantai selatan? Nah, akhirnya itu saya sampaikan langsung itu begitu saya diberi kesempatan untuk berbicara di hadapan anak-anak dan di hadapan guru-guru pada saat perkenalan itu langsung saya sampaikan. Program saya adalah mengenalkan SMA Sumber Manjing ini sebagai pusat informasi wisata pantai Malang Selatan. Nah, akhirnya itu ditindaklanjuti oleh teman-teman. Program literasi pantai yang saya gagas itu oleh teman-teman kehumasan dengan tentunya ada Mas Imam juga yang terlibat di sana itu kami menggagas semacam platform, tapi ya platform sederhana sih, masih sederhana, kami hanya pakai Google Sheets saja itu rumah pantai. Ya, dengan rumah pantai itu kami bisa memunculkan informasi, kami memberikan informasi tentang pantai-pantai yang ada di Malang Selatan. Tapi secara otomatis kami juga memperkenalkan SMA Negeri 1 Sumber Manjing. Itu Mas. Jadi yang dimunculkan bentuknya itu semacam infografis, kemudian narasi dan video. Ya. Kami alhamdulillah sudah garap 2 pantai. Ya. Terakhir itu pantai ini apa Tanjung Penyu yang dulu Asmara. Saya hafal soalnya publis di Malang Pusko Media. Iya, terima kasih Mas Salim. Kalau tidak dipublis ya saya nagih itu. Nanti yang Brawijaya lulusannya itu perlu dipublis. Oh, siap. Biar kebanggaan orang tuanya. Betul. Juga termasuk kebanggaan Kacabdinnya juga bahwa membina Pak Agus salah satunya di Sumber Manjing ini sukses. Pak Agus, sebelum kita tutup ini mungkin ada pesan atau kalimat atau kata-kata buat masyarakat di Malang Raya, khususnya juga masyarakat di wilayah Sumber Manjing dan sekitarnya yang akan menjadi sasaran didikan SMA 1 Sumber Manjing. Tentang generasi Mas ya, selamatkan generasi Mas dari degradasi moral. Begini saudara-saudaraku semua dimanapun kita berada, terutama para pendidik atau Bapak Ibu pemerhati pendidikan atau siapapun yang peduli pada pendidikan. Nah, pendidikan mutlak menyelamatkan generasi emas itu yang paling mudah tentu saja melalui pendidikan, terutama adalah pendidikan akhlaknya, karena ini kita berbicara tentang degradasi moral. Maka saya ingin mengajak semuanya, marilah Ibu dan Bapak, kita tidak sekedar ada di permukaan saja, tapi kita masuk ke dalam, tidak hanya surface structure, tapi kita deep structure untuk membentuk generasi emas ini terwujud pada 2045. Saya pikir itu saja Mas Salim, ajakan saya. Terima kasih kesempatannya yang telah selalu memberikan kepada kami di kesempatan-kesempatan ini. Oke, sahabat Pusko, menyelamatkan generasi emas dari dekadensi moral. Tadi ada beberapa tips yang disampaikan Bapak Agus Haryanto MPD, Kepala SMAN 1 Sumber Manjing. Selengkapnya bisa dilihat di channel YouTube Malang Pusko Media. Kita akhiri edisi Media Club Malang Pusko Media hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.